Meski terkendala dalam penyiapan lahan, namun pemerintah pusat terus membangun hunian sementara atau huntara maupun hunian tetap bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor di 3 provinsi Sumatera. Warga Kota Padang Panjang, Sumatera Barat terpaksa meninggalkan rumah mereka karena berada di lokasi yang rawan bencana. Bencana banjir bandang yang terjadi pada akhir November lalu mengakibatkan ada sedikitnya 26 unit rumah warga yang berlokasi di sepanjang jalan batas Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, hanyut terbawa arus banjir hingga tak menyisakan bekas. Data sementara, ada 41 orang meninggal dunia. Semuanya warga Kelurahan Silaying Bawah dari total 56 kepala keluarga yang bermukim di lokasi itu. Dan hingga kini masih ada 17 korban hilang yang masih dicari tim SAR gabungan. Tampak hanya ada 3 unit rumah di lokasi yang kondisi bangunannya rusak oleh banjir bandang, namun tebing di dekat rumah warga itu kondisinya mulai terkikis derasnya banjir. Salah satunya rumah milik Mindohar, warga Silaying Bawah yang terpaksa memindahkan barang-barang berharga miliknya ke rumah kontrakan yang disediakan pemerintah Kota Padang Panjang. Meski kondisi rumah Mindohar masih layak huni, namun Pemkot setempat mengosongkan kawasan Silaying Bawah karena khawatir terjadi bencana susulan. Terdengar kabar begitu, Bang, nggak bisa dihuni lagi kan. Kalau kondisi rumah bagaimana? Ya kalau dibilang bisa dihuni masih bisa kan, tapi Tengok ke sini aja, Mas. udah nggak diperbolehin sama pemerintah kan. Itu dengan terpaksa tuh kita harus ngikutin peraturan pemerintah. Oke, rumah ini baru dibangun, Mas ya? Ya sekitar 3 tahun yang lalu lah, Bang. Terus kabarnya ada utang di bank ya? Itu gimana ceritanya? Iya, dulu kan namanya kita dari nol kan, kita rintisnya kan. Kita minjam ke bank. Kebetulan sekarang masih ada bersangkut sama bank kita kan. Tapi dari pihak bank, gimana istilahnya, cuma ngasih keringanan selama 1 tahun nggak membayar gitu. Menko PMK Pratikno menegaskan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi korban bencana di Pulau Sumatera sudah mulai dilakukan pemerintah. Untuk Provinsi Sumatera Barat, pembangunan huntara sudah dimulai di 6 kabupaten dan kota. Menko PMK mengungkapkan salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan huntara adalah penyiapan lahan. Pertama tentang hunian sementara, ya, huntara, dan juga hunian tetap sudah mulai berjalan, terus dilakukan proses percepatan. Di Sumatera Barat, misalnya pembangunan huntara sudah berjalan di 6 kabupaten kota, di Sumatera Utara di 3 kabupaten kota terus bertambah, sedangkan di Aceh yang benar-benar sudah mulai jalan di 1 kabupaten dan kabupaten lain dalam proses persiapan dan percepatan. Jadi salah satu tantangan yang dihadapi untuk percepatan ini adalah penyiapan lahan. Percepatan pembangunan hunian ini terus dilakukan, sekali lagi untuk penyiapan lahan oleh pemerintah daerah, pembangunannya dikerjakan bersama-sama, terutama dikoordinatori oleh BNPB. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah juga aparat TNI Polri dan organisasi kemasyarakatan terus bahu-membahu membangun huntara bagi korban bencana. Persiapan pembangunan hunian tetap atau huntap juga dilakukan bagi warga yang rumahnya harus direlokasi, termasuk hunian tetap mandiri yang dibangun di lahan milik warga terdampak bencana. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Fraser, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.